teman-teman partisipan JKLPK. Hari ini nih kita kedatangan tamu yang spesial. Nah, hari ini kita kedatangan oleh Kak Siska Barimbing. Hai sahabat JKLPK. Kak Siska Barimbing ini adalah seorang peneliti dari Seknas Fitra. Kak Siska, kita pengen tahu nih, kalau Fitra fokus kepada isu apa dan apa yang sedang dikerjakan pada saat ini? Ya, Fitra itu adalah sebuah lembaga, jadi kepanjangannya Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, lembaga yang konsen untuk isu anggaran dan kebijakan publik. Nah, Fitra sendiri itu ada di 13 wilayah. Selain di Jakarta, Sekretariat Nasional di Jakarta, kita ada di Sumatera Utara, ada juga di Palembang, ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Timur, ada juga di NTB, ada juga di Makassar. Jadi kita menyebar di 13 wilayah. Banyak ya, kita menyebar di situ. Nah, kita konsen untuk mengadvokasi anggaran dan kebijakan publik baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Mungkin Kak, pertanyaan pertama nih untuk kita mau tahu, sebenarnya advokasi kebijakan anggaran itu apa sih Kak? Dan kenapa kita sebagai masyarakat harus tahu, harus terlibat di dalam proses-proses advokasi kebijakan anggaran? Ya, saya mau minum kopinya dulu nih ya, karena siap. Kopinya menarik sekali nih ya. Sebelum saya kopinya jawab ya, sebelum kopinya menjadi dingin. Ya, luar biasa nih kopinya, sedap, mantap. Ya, jadi kenapa sih kita penting untuk memahami anggaran? Itu yang pertama ya. Jadi banyak orang mengira bahwa persoalan anggaran itu bukan, terutama masyarakat ya, rakyat biasa gitu, sering sekali mengatakan, saya nggak ngerti itu persoalan anggaran, ribet, saya nggak mau tahu deh, gitu kan. Ya udah, ngapain sih mikirin hal-hal yang seperti itu, gitu. Nah, itu kerap kali kita berhadapan dengan masyarakat yang begitu, masyarakat yang belum memahami kenapa kita penting untuk tahu anggaran kita, gitu. Bahkan kadang masyarakat menganggap bahwa persoalan anggaran ini, anggaran pemerintah, ini sesuatu hal yang rahasia yang mereka sebenarnya tidak bisa, yang mereka tidak bisa untuk mengaksesnya dan mengetahuinya, padahal tidak. Anggaran itu adalah informasi publik, gitu. Informasi publik, kita sebagai rakyat itu harus tahu, bahkan berhak untuk mengetahuinya. Bahkan pemerintah punya kewajiban untuk mempublikasikan. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi, dan anggaran itu masuk dalam informasi publik, gitu. Kenapa kita penting tahu? Karena anggaran itu pertama bersumber dari rakyat, dan anggaran itu harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Sumber-sumber anggaran itu berasal dari rakyat. Di tingkat pusat ada APBN namanya, di pemerintah nasional. Nah, kalau di daerah namanya ada APBD. Sumbernya dari mana? Dari pajak-pajak kita, dari retribusi yang kita bayar, dari perputaran perekonomian. Ini banyak sekali sumber-sumber anggaran yang akhirnya kan nanti masuk ke pemerintah, di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah, yang harus diretribusikan kembali ke masyarakat melalui pembangunan, melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, kalau kita tidak tahu tentang anggaran, kita nggak tahu nih, gini, seberapa besar sebenarnya hak kita, haknya masyarakat, haknya rakyat untuk dalam anggaran itu, gitu. Berapa sih, seberapa banyak sih kepentingan masyarakat itu dialokasikan dalam pembangunan melalui anggaran, ya. Jadi anggaran itu akan dipergunakan oleh pemerintah yang kita pilih tentunya ya, gitu, untuk penyelenggaraan pelayanan publik apa saja, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pembangunan infrastruktur. Tujuannya apa? Untuk menciptakan kesejahteraan. Jadi kita harus tahu, dengan cara mengetahuinya, kita tahu nih, apakah pemerintah ini berpihak enggak kepada rakyat. Jangan-jangan anggaran kita itu sebenarnya lebih banyak untuk belanja aparaturnya daripada belanja untuk masyarakat, gitu. Dan jangan-jangan keadaan kita, banyak masyarakat sekarang apalagi mengeluhkan, banyak masyarakat miskin, tidak dapat mengakses pendidikan, kesehatan, air bersih, dan yang lain-lain. Ini karena apa? Ada begitu banyak problematika dalam pengelolaan anggaran. Nah, dengan kita mengetahuinya, kita tahu nih bagaimana pemerintah mengelola anggaran yang sudah kita percayakan kepada pemerintah, dan bagaimana cara kita untuk mengadvokasi, merubah
agar anggaran lebih banyak, lebih berpihak kepada masyarakat, lebih inklusi. Sekarang itu malah ditambah lebih inklusi gitu, harus inklusi gitu. Gitu. Jadi ada 3 indikator anggaran yang baik, itu adalah transparan, partisipatif, dan akuntabel. Nah, cara transparan, agar anggaran transparan bagaimana, harus dipublikasi. Nah, masyarakat harus terlibat dalam penyusunan anggaran melalui musrembang desa, musrembang kecamatan, musrembang kabupaten. Dan di sini keterlibatan masyarakat partisipatifnya. Akuntabel, anggaran itu harus bisa dipercaya, terpercaya, kita bisa dipertanggungjawabkan dengan cara pengelolaannya yang benar-benar bersih, jujur, dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Itu deh kira-kira begitu. Itu kan Kak, kenapa kita penting harus tahu. Tapi kalau dari sisi negara sendiri, berdasarkan pengalaman teman-teman Fitra, postur anggaran baik itu di APBD atau di APBN saat ini sebenarnya udah pro rakyat nggak sih Kak menurut Fitra Kak? Kalau itu kan kita harus analisis ya satu persatu bagaimana nih. Tapi kita punya garis besar berdasarkan pengalaman kita ya dalam melakukan kajian-kajian tentang anggaran maupun di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Itu yang paling besar sekitar 30% lah gitu ya. Bahkan rata-rata bisa 20-30% lah anggaran itu yang benar-benar diterima oleh rakyat. Ya, selebihnya itu kebanyakan belanja aparatur gitu, belanja rapat, belanja gaji, belanja rapat-rapat yang kadang-kadang kita lihat ya, sosialisasi yang sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan bagaimana menciptakan kesejahteraan. Misalnya saja ya, Presiden juga dulu pernah mengkritik, dan itu bisa kita lihat dari media jejak digitalnya, bahwa Presiden bahkan juga pernah bilang ini anggaran stunting yang tujuannya harus untuk menurunkan angka stunting, kok anggarannya banyak untuk anggaran rapat-rapat nih, gini, ya kan? Oh iya. Terus baru-baru ini juga kan di Depok misalnya yang dikritisi bahwa ternyata makanan untuk balita stunting itu dianggap dinilai masyarakat kurang bergizi karena lebih banyak karbohidratnya daripada proteinnya, gitu. Padahal untuk stunting itu kan proteinnya yang harus diperbanyak, gitu. Nah, ini banyak sekali kita temukan anggaran model-model seperti ini baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat, gitu. Jadi kalau dilihat seberapa besar sih sebenarnya persentasi anggaran itu yang benar-benar dinikmati rakyat, ya paling 20-30% lah sekitar begitu. Nah, ini pentingnya rakyat harus mengawal, gitu. Ini ibarat kita membangun satu rumah, tapi kita lebih banyak belanja tukangnya daripada belanja untuk bahan-bahan gitu. Padahal tujuan kita mau membangun rumah yang baik, yang bagus, kita bisa tinggal dengan nyaman di sana, kita sejahtera mempergunakan rumah itu, kita bahagia. Nah, ini ongkos tukangnya lebih besar daripada bangunannya sendiri, daripada modal nilai bangunannya sendiri, gitu. Itu ibarat seperti itu kalau kita bisa analogikan, gitu. Jadi posturnya masih lebih banyak, masih kecil yang benar-benar dinikmati oleh rakyat. Belum lagi persoalan-persoalan di lapangan ya, pengelolaan yang tidak bersih. Sudah banyak ya para eksekutif kita, kepala daerah, menteri, ya, kepala daerah, bupati, gubernur, bahkan menteri, yang bahkan sekarang juga masih naik ke para penegak hukum yang akhirnya jadi terdakwa tipikor, bahkan jadi terpidana, sudah dihukum, gitu. Ini kan menjadi apa ya? Menjadi gambaran bagi kita ya. Sebenarnya bagaimana sih sebenarnya penyelenggaraan anggaran di Indonesia ini yang terjadi saat ini, gitu. Jadi kalau dilihat, kalau kita bikin survei-survei kecil ya, gitu. Sebenarnya seberapa tinggi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, bahwa pemerintah mempergunakan anggaran dengan bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur. Rata-rata banyak yang tidak percaya bahwa pemerintahan dijalankan dengan baik, dengan bersih. Gitu. Kalau kita sendiri Kak, bagaimana ini ketika kita mau memulai untuk bisa melakukan advokasi anggaran? Bagaimana, apa sih langkah-langkah yang harus dilalui ketika kita mau melihat bahwa anggaran itu harus pro ke masyarakat? Bagaimana itu? Karena kan ketakutan orang nih sebagian itu kan kerjaannya mereka begitu. Jadi boleh nggak ya bagaimana kami tahu gitu?
Dari mana nih mulainya, Kak? Jadi sebenarnya kan dulu itu hak kita untuk mengetahui informasi tentang anggaran, bahwa anggaran adalah dokumen publik, itu sudah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Tapi memang dalam proses benar-benar undang ini dilaksanakan itu butuh perjalanan panjang. Ya, ada advokasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil sehingga di pemerintahan sendiri terbentuk PPID, ya, khusus pelayanan yang satu unit pelayanan di setiap SKPD itu yang memberikan informasi data-data informasi publik kepada masyarakat. Bahkan kalau kita mengakses, kita mau tahu nih berapa sih anggarannya misalnya di dinas kesehatan gitu ya, gitu. Nah, undang-undang ini juga mewajibkan agar pemerintah mempublikasikan APBD, ya, di situ gitu. Nah, kalau kita mau tahu pertama adalah dengan cara kita harus bisa dulu mengakses dokumen. Nah, dan kita sudah dilindungi oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, setelah dokumennya kita akses, kita pelajari. Nah, ini sebenarnya ya pengetahuan apalah ya, hak politik kita sebagai warga negara untuk mendapatkan akses terhadap dokumen APBD. Nah, kenapa kita harus tahu? Karena kalau kita tidak bisa mengakses dokumen, kan kita nggak tahu nih apa aja sih pemerintah daerah misalnya ini mau apa saja sih program mereka selama 1 tahun ini di dalam APBD 1 tahun ini, apa saja sih yang mereka kerjakan. Tentunya kita harus pegang dulu dong dokumennya, dokumen perencanaan, tapi itu masih dokumen perencanaan. Nanti bisa kita lihat, nanti itu bisa berubah. Biasanya kalau akhir tahun akan terjadi perubahan, tapi kita kan bisa memantau dari sini. Kita pantau dulu, kalau kita sudah megang APBD sudah ditetapkan, sudah dipublis, dengan ini kita bisa memantau, memonitoring apakah pemerintah sudah benar-benar mengerjakan APBD-nya. Itu yang pertama. Nah, itu kita analisis, kita harus punya pengetahuan dasar sebenarnya. Ya, pertama itu pengetahuan dasar tentang apa saja sih sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah, PAD daerah yang dia bersumber dari rakyat. Ya, kita bisa pantau nih. Ini retribusi parkir berapa, ya, pajak restoran berapa, ya kan, yang didapat. Nah, itu semua nanti ada di APBD itu. Gitu. Terus misalnya berapa banyak sih jalan yang akan dibangun. Nah, itu dinas-dinasnya kan ada Bina Marga, ada PU, PR, dan lain-lain. Berapa sih belanja kesehatan? Kita bisa lihat di belanja dinas kesehatan. Berapa sih belanja untuk pendidikan? Kita bisa di situ. Apa saja programnya kita bisa lihat di situ. Di situ dengan cara kita mengakses dulu dokumen APBD. Nah, dan kita bisa monitoring. Nah, kita mau tahu belanja pengadaan barang dan jasa dari mana? Ada electronic procurement. Ada itu harus di pengadaan barang dan jasa pemerintah itu kan harus dipublikasi. Kita juga bisa pantau di e-procurement, ya, ada beberapa nama. Jadi kalau kita akses di websitenya pemerintah itu pengadaan barang dan jasanya, kita bisa tahu tuh siapa pemenang tender, kita bisa tahu. Sampai gitu. orang-orang pemenang tender ya? Iya, karena kan sekarang pemerintah itu kan didorong untuk melakukan SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, salah satunya pengadaan barang dan jasa. Benar. Nah, ini kita bisa pantau dari dokumen APBD, kita misalnya, oh ini mau dibangun jalan di sini, udah mulai nggak pengadaan barang jasanya? Nah, pengadaan barang jasanya kita bisa pantau melalui e-procurement. Nah, di situ kita bisa lihat siapa sih pemenang tendernya, spek jalannya berapa sih, gitu. Kita bisa pantau di situ. Ya? Nah, kita kan sudah punya smartphone, ya. Nah, sekarang makin lebih mudah. Saya pikir rata-rata rakyat di Indonesia semua sudah punya smartphone. Smartphone itu kan smartphone, berarti orang yang memegang smartphone harus smart people dong, gitu kan. Benar. Harus menjadi masyarakat yang cerdas. Nah, jadi jangan hanya ngakses medsos, gitu. Ini kita juga bisa pantau pemerintahan kita dari sini, gitu. Bahkan misalnya kayak DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, kita mau tahu berapa sih ya APBD-nya, total APBD-nya pemerintah DKI Jakarta. Kita bisa lihat nanti, kita bisa dapat informasi APBD-nya. Lihat aja, buka aja nanti websitenya Pemprov DKI Jakarta. Itu sekitar 80 triliun. Belanjanya buat apa aja? Kita bisa buka dokumennya dan lihat nih, 80 triliun uang itu di mana, dialokasikan untuk apa saja. Tapi memang belum semua yang mau mempublikasikan secara detail seperti itu. Ada yang hanya rincian, ini aja seperti infografisnya. Tapi rata-rata sekarang kepatuhan untuk mempublikasi APBD itu dan APBN, ya, APBN bisa loh kita lihat gitu. Itu sudah semakin tinggi daripada dulu. Dulu waktu di awal-awal 2008, itu susah sekali. Bahkan ASN di daerah, kepala-kepala dinas itu banyak dulu yang menganggap ini nggak boleh dipublikasi loh, ini rahasia loh, nggak boleh. Padahal itu adalah dokumen publik, ya, informasi publik yang bisa kita akses. Nah, kalau nggak dikasih gimana? Gitu.
kita bisa sengketakan di Komisi Informasi. Nah, ini masyarakat harus tahu. Nah, hak kita dilindungi lewat Komisi Informasi. Kalau kalau pemerintahnya tidak mempublikasi, kita minta melalui PPID, ya, permintaan informasi namanya. Kalau tidak dikasih ada mekanismenya, kita bisa mengsengketakan di Komisi Informasi di setiap provinsi, bahkan di pusat ada Komisi Informasi, gitu, ya. Cara-cara mekanisme ini kan untuk menjamin hak kita atas akses terhadap dokumen informasi publik. Nah, ini bisa kita gunakan wadah-wadah ini. Nah, marilah kita jadi masyarakat yang malas itu ribet kerjaannya, gitu. Karena itu uang kita loh, gitu. APBD itu adalah anggarannya bersumber dari kita. Ya, seperti sekarang nih kan 2023 itu APBN itu kan 3.000 triliun. Nah, kemarin tuh 1 hari yang lalu di berbagai media mainstream Bu Sri Mulyani udah mengumumkan bahwa kita terjadi defisit anggaran sebesar 0,17% itu, atau sekitar berapa ya? 100, nih coba saya lihat ya. Defisit anggaran kita 35 triliun, 0,17%. Lumayan ya. Itu gimana tuh nutupinya itu nanti? Itu. Ya, nutupinya kan juga akan bersumber dari rakyat, ya. Mungkin ada pajak yang belum, misalnya pajak penghasilan, target pajak yang belum didapat. Nah, itu yang objek pajak itu kan wajib pajak kan rakyat. Benar. Ya kan, sumber-sumber lain juga akan dilihat juga dari rakyat. Jadi APBN, APBD itu bersumber dari rakyat. Maka kita harus tahu uang kita itu dipergunakan untuk apapun, 1 rupiah pun itu sumbernya dari rakyat. Even dia pun juga misalnya, kita utang luar negeri, ya ujung-ujungnya juga kan yang harus dibayar rakyat. Jadi kita nggak boleh, aku nggak mau tahu deh, aku ribet, itu enggak. Itu hak kita untuk mengetahuinya dan hak kita untuk memantau dan melakukan monitoring. Nah, ini kan Kak, dia kalau langkah-langkah yang ada itu berarti setelah kebijakan disusun oleh pemerintah sendiri. Nah, bagaimana jika langkah-langkah kita ingin mengajukan sesuatu hal, misalnya yang menyangkut dengan hak kita, misalnya seperti itu. Misalnya kita melihat bahwa di satu desa pendidikan sangat tidak baik. Nah, apakah kita punya hak untuk mengajukan bagaimana supaya ada anggaran-anggaran yang bisa dialokasikan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di daerah seperti itu? Bagaimana Kak langkahnya, Kak? Jadi sebelum penyusunan APBD itu kan ada namanya proses musrembang, musyawarah perencanaan pembangunan. Nah, APBN 2024 itu disusun 1 tahun sebelumnya. Jadi APBN dan APBD untuk tahun yang akan datang telah disusun 1 tahun sebelumnya. Nah, maka kita harus masuk di situ, gitu. Kalau di tingkat desa itu dimulai dari musrembang, desa namanya, musyawarah perencanaan pembangunan desa. Nah, kita masuk dari situ tuh, usulin, gitu. Karena usulan itu nggak semua harus didanai oleh APBD, karena nanti usulan itu akan ada masuk nanti untuk di tingkat kecamatan, dan usulan itu akan masuk nanti di tingkat kabupaten. Nah, mana nanti apakah kita mau meminta agar alokasinya dari APBD kabupaten, kota. Kalau dari APBD itu kan kecil sekali ya. Nah, untuk merubah sesuatu yang besar itu sebaiknya anggaran yang lebih besar, APBD kabupaten. Jadi melalui proses musrembang itu diatur oleh undang-undang, ya, tentang perencanaan pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 nggak salah, tentang perencanaan pembangunan nasional. Dulu dia kan kita pakai sistem top down, dari atas ke bawah. Pokoknya atas nih yang menentukan. Tapi sejak tahun 2004 itu ada proses bottom up itu juga. Partisipasi selain top dari down, masyarakat, ada yang dari gitu top ya? down, ada juga dari bottom up. Itu namanya partisipatif. Yang tadi di situlah kita masuk melalui partisipatif. Nah, tapi kalau sudah terjadi ini gimana ini? Ada lagi nggak? Ada, kita melakukan advokasi kebijakan publik dengan mengajukan polisi brief kepada pemerintah. Kan kita boleh nih. Nah, kita minta ke pemerintah, ini ada masalah di satu desa tentang pendidikan. Kita buat penelitiannya, kita ajukan usulan kebijakannya agar ada perubahan kebijakan dan di mana lokasinya. Ini hal yang biasa dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil, khususnya yang mengadvokasi hak dasar, dan ada cantolannya di APBD itu ada, karena misalnya untuk pendidikan itu kan ada 20% mandatory spending, wajib dialokasikan 20%. Tapi untuk memastikan bahwa 20% ini benar-benar diterima oleh masyarakat, bukan lagi dijadikan anggaran
anggaran rapat-rapat gitu kan. Nah, ini tugas kita mengawal ini gitu. Nah, itu bisa begitu ya. Jadi tidak melulu dengan proses partisipatif sebelum dilakukan, dibentuk melalui proses partisipatif dari musrembang, tapi lewat advokasi kebijakan publik dengan mengajukan polisi brief. Tentunya kita harus bangun koalisi juga ya, bangun koalisi dan punya jejaring yang kuat dengan pemerintah di tingkat daerah maupun di tingkat nasional untuk mempengaruhi kebijakan gitu. Kadang-kadang ya berdasarkan pengalaman kita, kalau pemerintah sekarang semakin terbuka, cukup semakin terbuka karena sebenarnya mereka karena kami belum tahu ternyata problemnya di situ gitu. Mereka cukup terbuka dan ini harus kita kawal pasti sampai anggaran itu diketuk untuk kepentingan rakyat. Benar. Mungkin yang terakhir Kak, apa yang akan terus dilakukan Fitra untuk bisa menyebarkan informasi ini bagi semua masyarakat supaya memiliki kesadaran bersama, Kak? Itu pertanyaan yang sangat bagus sekali dan itu yang dari dulu kita lakukan. Fitra punya program literasi anggaran namanya. Jadi sejak dulu Fitra itu literasi anggaran ini seperti kita menyebarluaskan pengetahuan, pemahaman tentang anggaran. Ya. Tujuannya apa? Agar semakin banyak orang yang rakyat yang aware, agar semakin banyak orang yang punya kesadaran anggaran. Karena kan dimulai dulu dari pengetahuan. Benar. Kita melakukan pendidikan literasi anggaran. Ada pelatihan-pelatihan pendidikan, ada diskusi-diskusi, ada berbagai macam penelitian yang bisa diakses oleh di websitenya Fitra, Cekmas Fitra. Nah, kenapa kita penting untuk menyebarluaskan literasi anggaran? Agar semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang sadar, dan ini menjadi sebuah movement, gerakan. Gitu. Karena kalau hanya sebagian kecil yang tahu, ini belum bisa, gerakan ini mungkin ya memang jadi suatu gerakan, tapi lambat. Tapi ketika ini menyebar luas, ini menjadi suatu movement, gerakan sadar anggaran, dan kita sama-sama mengawal nih. Semakin banyak orang yang mengawal ya. Semakin banyak orang yang mengawal, semakin banyak orang yang bersuara, dan itu mulai dari tingkat desa, kabupaten, bahkan tingkat nasional, movement ini, gerakan ini. Karena semakin banyak yang akan mengawal sebelum anggaran dibuat, mulai dari proses perencanaan. Anggaran kan perencanaan, baru pelaksanaan dan evaluasi. Kan tiga siklus ini kan siklus yang terus berulang gitu. Benar. Perencanaan, baru implementasi, pelaksanaan dan evaluasi, monitoring dan evaluasinya. Ini 3 siklus ini harus dipantau selama 1 tahun. Kalau gerakan ini banyak yang tahu, ini akan menjadi suatu gerakan yang besar dan kita memaksa pemerintah untuk berubah. Ya, rakyatnya harus cerdas dulu. Tanpa rakyat yang cerdas, tanpa rakyat yang punya kesadaran politik, ya, ini kan bagian dari hak politik kita, ya. Itu. Tanpa itu maka keadaan kita akan seperti ini karena perubahan itu memang harus dilakukan secara masif. Rakyatnya harus cerdas dulu, harus punya pengetahuan dulu, baru punya kesadaran. Ini ialah sebenarnya tujuannya, cita-citanya, visinya Fitra gitu. Maka kita selalu terus-menerus melakukan literasi anggaran. Sehingga melalui masyarakat yang memiliki kesadaran bersama bisa merubah menjadi lebih baik lagi anggaran. Advokasi haknya sendiri. Benar. Gitu. Baik Kakak, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih sudah berbagi kepada kita. Berharap memang ini bisa disebarluaskan dan juga teman-teman bisa mencek. Kami menulis website Fitra. Mohon izin kami nanti bisa mencek di bawah ini. Ya, di website kita tuh banyak ya, mulai dari anggaran desa ya, APBDes ya. Bagi kawan-kawan yang base-nya di desa, itu bisa tahu bagaimana sih APBDes kita, bagaimana memantau, melakukan audit sosial terhadap APBDes kita, itu ada. Begitu juga tentang APBD dan APBN, dan ada kajian-kajian anggaran yang lain, anggaran lingkungan, anggaran ramah perempuan dan anak, itu ada anggaran untuk nelayan, subsidi untuk nelayan, itu banyak di situ. Berarti informasi bahkan sampai ke teknis bagaimana melakukan itu ada di linknya Fitra. Gitu. Baik kalau gitu Kak, terima kasih. Dan kita akan bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih teman-teman.